Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wira Romauli Artasi Mare dengan NPMB 1A022394, mahasiswa mata kuliah pilihan bebas Kejahatan Mayantara. Tujuan saya membuat tugas video presentasi ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara globalisasi teknologi dan perkembangan kejahatan modern, menguraikan dan menganalisis berbagai jenis perkembangan kejahatan di era globalisasi informasi, beserta dampaknya secara langsung, agar dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam globalisasi kejahatan di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai eksistensi kejahatan Mayantara. Di video presentasi ini, saya akan menjelaskan isi dari bab 1 dan bab 2 yang bersumber dari buku Kejahatan Mayantara atau Cybercrime yang ditulis oleh Dr. Andes Abdul Wahid SH.MA bersama Muhammad Labib SH. Buku ini merupakan cetakan kedua yang diterbitkan 2010. Kita masuk ke penjelasan bab 1 yang berjudul Globalisasi Teknologi dan Globalisasi Kejahatan. Bagian A, perkembangan kejahatan di era globalisasi. Yang pertama, globalisasi melahirkan rumah baru. Globalisasi bermula dari awal abad ke-20 saat revolusi transportasi dan elektronika mulai memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dan satu koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Rumah baru yang dibangun melalui keunggulan teknologi satelit telah menjadi konstruksi yang berisi multipluralitas bangsa-bangsa. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memandang negatif atau curiga terhadapnya. Poin yang kedua adalah informasi sebagai komoditi. Informasi merupakan inti globalisasi yang cenderung pada pemusatan kapitalisme. Aspek negatif lainnya adalah peningkatan ekspor negara-negara inti dan peningkatan konsumerisme dan impor negara-negara lemah. Aspek penting lainnya adalah menyangkut masalah budaya. Globalisasi akan membawa seluruh penduduk menjadi suatu world society. Selanjutnya, global society harus dipandang dan dipahami sebagai proses yang wajar karena semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Arus globalisasi itu bergerak begitu cepat, besar, kuat, dan seringkali radikal. Ia datang menembus batas kedaulatan nasional setiap negara. Globalisasi teknologi elektronika dan informasi komputer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, di samping memperpadat mobilisasi orang dan barang. Namun, hal yang menarik bahwa perkembangannya menimbulkan nasionalisme kultural. Poin yang ketiga adalah kejahatan sebagai harga globalisasi. Globalisasi membawa dua akibat. Satu sisi melahirkan dunia tanpa batas, keunggulan kompetitif, di mana faktor lintas benua seperti teknologi, pendidikan, manajemen, di samping modal semakin menampilkan peranannya. Sementara, di sisi lain globalisasi membangkitkan reaksi balik seperti nasionalisme, gerakan kebangkitan kesukuan, atau kedaerahan karena interaksi dengan budaya global secara luas dengan akibat untung dan rugi. Tantangan yang tersedia di rezim global tersebut tentu saja pola-pola kehidupan bangsa lain, khususnya perkembangan gaya hidup, kondisi ekonomi, ideologi, dan cara berelasi sosial yang diantara polanya tersedia ranjau membuat bangsa terjebak menjadi korban.
ranjau yang menyeruak, munculkan apa yang digolongkan sebagai gejala sosial yang sakit. Disebut patologis karena di dalam dirinya ada unsur penyimpangan norma, mengancam keharmonisan sosial, dan mengacaukan tatanan masyarakat beradab. Munculnya kejahatan bernama cyberspace atau dengan nama lain cybercrime merupakan suatu pembenaran bahwa era global ini identik dengan era ranjau ganas. Bahkan ironisnya, mereka juga bermaksud meruntuhkan ketahanan moral, ideologi, dan agama lain yang berbeda dengan dirinya. Bagian C, globalisasi kejahatan, tantangan bagi Indonesia. Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Dari sifat yang lokal partikular menjadi global universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesusilaan. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, internet seakan-akan menjadi tempat perpindahan realitas kehidupan dari kehidupan nyata atau real ke kehidupan maya atau virtual. Layanan yang diberikan internet yang dikenal umum antara lain e-commerce, e-banking, e-government, dan e-learning. Salah satu kejahatan yang timbul oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet yang disebut dengan cybercrime. Dalam catatan beberapa literatur dan situs-situs yang mengetengahkan cybercrime, berpuluh jenis kejahatan yang berkaitan dengan dunia cyber, yang masuk dalam kategori kejahatan umum yang difasilitasi teknologi informasi antara lain penipuan kartu kredit, penipuan bursa efek, penipuan perbankan, pornografi anak, perdagangan narkoba, serta terorisme. Sementara hukum pidana kita atau KUHP adalah buatan masa lalu, di mana saat itu belum mengenal komputer apalagi internet. Perdebatan terjadi di antara para pakar hukum, walaupun secara esensial dapat dianalogikan dengan kejahatan atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP, namun menurut pendapat ahli, hukum pidana tidak menerima analogi. Kita masuk ke bagian B, kejahatan sebagai bagian dari dampak teknologi. Poin pertama, teknologi dan globalisasi. Dunia dewasa ini sedang diwarnai oleh global politics, global teknologi, global ekonomi, global market, dan global strategy. Walaupun konsepnya dinilai positif, bagi sementara pihak juga terkandung dimensi negatif. Sebagai contoh, ciri positif global market yang membawa peluang perluasan pasar dan keragaman konsumen juga mengandung kerasnya kompetisi antar produsen. Sama halnya dengan arus informasi global yang akurat dan cepat. Bagi sementara pihak merupakan sarana infiltrasi kultural ideologis yang membawa dampak negatif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Poin yang kedua, dilema dalam menjatuhkan pilihan. Semua teknologi dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat. Tetapi teknologi mutakhir menimbulkan manfaat yang banyak dan madarat atau kerusakan yang jauh lebih banyak lagi. Kita boleh saja mempunyai pengandaian positif bahwa teknologi selalu diciptakan untuk lebih memudahkan atau lebih mensejahterakan kehidupan kita. Tetapi, perkembangan dan penggunaannya di tangan manusia berdosa membuktikan bahwa kehadiran dan penggunaan suatu teknologi tidak selalu positif. Teknologi dapat digunakan oleh sekelompok orang untuk menguasai orang banyak. Teknologi pun mempunyai mekanisme dan dinamika kerjanya sendiri yang dapat mengubah manusia ikut menjadi alat. Kita telah disodori oleh suatu pilihan ganda yang menyulitkan. Kesalahan dalam menjatuhkan pilihan sama dengan menjerumuskan diri. Kita perlu bersikap kritis terhadap teknologi yang berwajah ganda. Di satu sisi, eksistensi teknologi dapat menolong manusia, namun di sisi lain dapat memperbudak manusia, bahkan menghilangkan jiwa kemanusiaannya karena digeser oleh semangat dehumanisasi.
Lalu poin ketiga yaitu teknologi, perubahan, dan kejahatan. Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif yang bagaimana sudah dijelaskan tadi pada poin kedua, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia, juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Pernyataan tersebut semakin membenarkan wajah ganda teknologi, yang di satu sisi dapat menjadi alat dan pertanda kemajuan masyarakat, namun di sisi lain dapat menjadi alat dalam mempermudah dan memperluas berbagai bentuk pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Betapa dahsyatnya senjata-senjata mutakhir atau teknologi perang yang dapat membasmi ribuan penduduk dalam sekejap. Kita lanjut ke pembahasan bab selanjutnya, yaitu bab 2 yang berjudul Eksistensi Kejahatan Mayantara. Pada bagian A, kita akan membahas sejarah internet dan perkembangan dunia maya atau cyberspace. Poin pertama, pengertian internet dan cyberspace. Dalam sebuah situs internet, yaitu www.mypersonallibraryonline.com, internet atau internetwork didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perorangan. Sementara, the US Supreme Court mendefinisikan internet sebagai international network of interconnected computers, yang artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan. Jaringan antar komputer tersebut melewati batas-batas teritorial suatu negara. Agus Raharjo mendefinisikan internet sebagai jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis protokol transmission atau control protocol atau internet protocol. Howard Rheingold menyatakan, cyberspace adalah sebuah ruang imajiner atau maya yang bersifat artifisial, di mana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru. Pada poin kedua, kita akan membahas sejarah singkat internet. Sejarah dan perkembangan internet tidak bisa dilepaskan dari perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat yang mulai mengemuka sejak usainya Perang Dunia Kedua. Cikal bakal internet yang dikenal saat ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET atau US Defense Advanced Research Project Agency. ARPANET dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan bila terjadi peperangan. Pada awal tahun 1980-an, ARPANET terbagi menjadi dua jaringan, yaitu yang pertama ARPANET dan MILNET atau sebuah jaringan militer. Akan tetapi, keduanya tetap punya jaringan sehingga komunikasi tetap dapat dilakukan. Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial pada sekitar tahun 1994. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dulu tersambung dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan universitas dengan network di luar negeri. Pada bagian B, kita akan membahas tentang aspek-aspek kriminologi kejahatan mayantara. Poin pertama yaitu pengertian kriminologi. Kriminologi merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengkonsentrasikan diri pada kejahatan. Untuk mengkaji suatu masalah dalam perspektif ilmu tertentu, maka harus diketahui terlebih dahulu definisi atau pengertian ilmu tersebut. Bonger, 1934, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan,
dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya, termasuk mempelajari penyakit sosial. Poin kedua adalah pengertian kejahatan. Fokus kajian kriminologi adalah kejahatan. Secara empiris, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama adalah kejahatan dalam perspektif yuridis. Kejahatan dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh negara diberi pidana untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Kedua, kejahatan dalam arti perspektif sosiologis atau kriminologis merupakan suatu perbuatan yang dari sisi sosiologis merupakan kejahatan, sedangkan dari segi yuridis atau hukum positif bukan merupakan suatu kejahatan. Artinya, perbuatan tersebut oleh negara tidak dijatuhi pidana. Setelah membahas kriminologi dan kejahatan, selanjutnya pada poin ketiga kita akan mempelajari pengertian kejahatan mayantara atau cybercrime. Sebuah teori menyatakan, crime is product of society itself. Diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Cybercrime mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Menurut Kepolisian Inggris, cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Muladi, dalam bukunya yang ditulis bersama Bardan Nawawi yang berjudul Bunga Rampai Hukum Pidana, memandang cybercrime dengan pendekatan computer crime atau kejahatan komputer. Namun demikian, cybercrime sesungguhnya berbeda dengan computer crime. Dengan demikian, pendapat yang mengidentikan cybercrime dengan computer crime dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan pemaknaan komputer yang diperluas. Pengertian yang membedakan antara cybercrime dengan computer crime diajukan oleh Nazura Abdul Manap, yang dikatakannya, kejahatan komputer dapat meliputi lingkup luas bermacam-macam pelanggaran, aktivitas, atau isu kriminal. Ini dikenal dengan kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai alat dan melibatkan hubungan langsung antara kriminal dan komputer, di mana kejahatan cyber adalah kejahatan yang dilakukan secara virtual melalui internet online. Ini berarti bahwa kejahatan yang dilakukan dapat berkembang ke negara lain yang berbeda di luar yurisdiksi Malaysia. Pada poin keempat, kita akan membahas teori-teori kriminologi. Sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji kejahatan juga dikarenakan metode ataupun kondisi di mana teori itu muncul yang berbeda. Perbedaan teori ini akan terus berkembang paralel dengan tingkat dinamika perkembangan masyarakat. Pertama adalah teori anomi. Konsep anomi ini sering diterjemahkan sebagai normlessness. Keadaan tersebut sering diartikan sebagai keadaan masyarakat tanpa norma, dan keadaan ini mempermudah penyimpangan tingkah laku. Yang kedua adalah teori biososiologis. Teori ini merupakan integrasi atau pengkombinasian dari mazhab biologis antropologis dengan mazhab sosiologis. Teori ini dibangun oleh Enrico Ferri yang merupakan murid Lombroso. Teori Lombroso disempurnakan oleh Enrico Ferri dengan menekankan bahwa kejahatan terjadi karena adanya hubungan erat antara faktor fisik, antropologis, dan sosial. Yang ketiga adalah teori kontrol sosial dan containment, menunjuk pada pembahasan delinkuensi dan kejahatan dikaitan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis.
antara lain seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Lalu, bagian C, kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Pada bagian pertama, kita akan membahas aspek-aspek hukum pidana. Untuk memelihara ketertiban dan keamanan atau kepentingan umum masyarakat, maka oleh badan yang berkuasa atau pemerintah dikeluarkan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap anggota, yaitu masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif kepentingan yang diatur atau dilindungi, Kansil mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan. Hukum itu berisi asas-asas dan nilai-nilai yang berkedudukan relatif otonom. Asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret, yang di dalamnya terdapat di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan. Asas hukum mempunyai dua fungsi. Yang pertama, asas dalam hukum mendasarkan pada perumusan pembentukan undang-undang dan hakim atau bersifat mengesahkan, serta bersifat mengikat bagi para pihak. Fungsi yang kedua adalah dalam ilmu hukum, asas ini hanya bersifat mengatur dan eksplikatif untuk memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya, dan tidak termasuk hukum positif. Poin yang kedua, kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang dan memunculkan kejahatan yang baru. Hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab, karena teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat. Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, objek kebijakan hukum pidana mencakup material dan formil. Oleh karena itu, dengan kata lain, kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana bisa disebut juga dengan kebijakan kriminalisasi. Dekriminalisasi merupakan suatu proses di mana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Dekriminalisasi harus dibedakan dengan depenalisasi, di mana perbuatan yang semula diancam pidana dihilangkan, namun ada penuntutan cara lain, ialah melalui hukum perdata dan hukum administrasi. Suatu perbuatan dijadikan perbuatan pidana karena alasan-alasan pertama. Perbuatan mungkin merugikan masyarakat. Sudah berulang-ulang dilakukan, ada reaksi sosial yang timbul atas perbuatan itu. Lalu, ada unsur bukti. Proses kriminalisasi ini pada akhirnya akan berujung pada perumusan hukum pidana. Upaya ini harus mempertimbangkan efektivitas dari suatu aturan yang dibuat dan menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat. Jika tidak sesuai, maka akan terjadi over criminalization. Bagi negara Indonesia, tantangan terbesar adalah kesenjangan antara perkembangan kejahatan digital dengan perangkat hukum yang masih berbasis paradigma lama. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana harus mampu beradaptasi melalui proses kriminalisasi yang selektif, pembaruan peraturan yang responsif terhadap perkembangan teknologi, serta upaya penanggulangan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Dengan demikian,
Hukum pidana dapat tetap efektif dalam menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat di era globalisasi dan digital.